dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya harus belajar protokoler yang saya hormati. Perwakilan dari Kemenak Ibu Kris yang ternyata tadi baru ngomong-ngomong, saya penulis tapi beliau tadi ternyata menyampaikan punya bakat terpendam menulis juga. Cuman sayangnya masih jadi file pribadi. Saya dorong suatu hari menerbitkan buku ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Yayasan Celai Kasih, Pak Timotius dan Pak Budiman, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya sangat bersyukur ya tadi sepanjang dari pembukaan sampai sekarang. Karena saya merasa bahwa sebagai guru, tuntutan tugas dan jabatan dan posisi itu tinggi sekali ya, besar sekali, dan itu memang ya panggilan guru, bisa dimengerti. Tapi saya bersyukur ya dari ada perwakilan dari Kemenak, dari yayasan yang Tuhan gerakkan. Tuntutan ini tidak sekedar tuntutan, tapi disertai dengan perhatian. Kalau perwakilan dari pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan fisik, ada bantuan sosial, lalu kemudian bantuan beras ya, kebutuhan sehari-hari, bantuan pengobatan kesehatan, itu sudah saya banyak dengar. Tapi ada perwakilan dari pemerintah yang memperhatikan mental, yang memperhatikan jiwa. Sejujurnya saya belum banyak dengar. Jadi saya merasa ini satu langkah yang luar biasa banget yang selama ini saya nantikan. Dan saya bersyukur ini dimulai dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi hari ini di luar sesi ini saya tahu Bapak Ibu dituntut untuk kuat, untuk tetap menjadi teladan sebagai orang tua di keluarga, sebagai papa mama, bapak, ayah dan bunda, di sekolah juga jadi bapak ibu guru yang harus jadi teladan. Itu tidak bisa tidak panggilan kita ya. Tapi hari ini saya rindu Bapak Ibu mengizinkan diri sendiri untuk menjadi rentan. Berani untuk mengakui kelemahan dan kerapuan mental. Karena awal mula pemulihan kesehatan mental adalah keberanian mengakui bahwa saya tertekan, saya stres, saya depresi, akhir-akhir ini saya tidak bisa tidur, akhir-akhir ini saya sering cemas. Karena banyaknya tuntutan seringkali kita menutupi ini, menyembunyikan ini, sehingga kondisi yang seharusnya bisa ditolong dengan terapi dan pengobatan akhirnya makin memburuk dan makin berbahaya dan makin serius, sehingga Bapak Ibu tidak bisa produktif lagi dan tidak punya kehidupan yang berkualitas. So pesan saya di sesi awal ini, hari ini izinkan diri Bapak Ibu menjadi rapuh. Jangan merasa malu, kalau perlu nangis-nangis, kalau perlu teriak-teriak, kalau perlu cerita kelemahan, kemarahan, kepahitan, hari ini Bapak Ibu diizinkan. Dan kita semua, we listen, we don't judge. Jangan sampai hari ini ada yang ngomong begini, ya ampun ternyata serapuh itu, tuh ya ampun ternyata ibu itu banyak masalahnya, padahal kalau di kantor, di sekolah saya lihat tuh tegar sekali, kuat sekali, contoh sekali dan sebagainya. Kita semua adalah orang-orang yang patah, kita semua adalah orang-orang yang rapuh. Maka janganlah saling menghakimi, mari saling merangkul, saling menerima. Di situ dengan keberanian kita menjadi rapuh, kita bisa sembuh. Nah, awal mulanya tadi Bu Kris sudah sebutkan, COVID itu menjadi salah satu momen yang cukup mencekam ya. Ya, selain itu tentu yang mengikutinya masa-masa hari ini perekonomian yang tidak stabil dan sebagainya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Tetapi untuk hari ini saya mau mulai begini. Kan tadi saya bilang ya, berani untuk rapuh, berani untuk jujur akan keterbatasannya. Hari ini saya ada bawa beberapa puluh buku, tapi di sesi ini izinkan saya membagikan 8 dulu ya. Nah, hari ini saya mau tanya, siapa di sini Bapak Ibu yang pada waktu COVID itu positif COVID, atau ada keluarganya, entah pasangannya, anaknya atau orang tuanya atau keluarganya yang juga dinyatakan atau tes sendiri ya positif COVID, dan pada waktu itu mengalami ya kekhawatiran, kegalauan dan kebingungan. Siapa di sini? Nah, yang berani mengakui, waduh belum saya, ya silakan maju ke depan, saya ingin bagikan ini. Kenapa? Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini ya. Ya, terima kasih sudah bertahan karena itu masa-masa yang tidak mudah. Banyak orang, wah, kok banyak ya? Oke, iya. Saya tambahkan sedikit ya. Aduh, kasihan. Ya, ada. Yang positif COVID. Oh, satu keluarga kena. Iya, ya ampun. Iya. Silakan. Iya.
Ternyata banyak sekali. Oh, ada lagi. Ada lagi, dua lagi. Iya. Buku ini mungkin sekedar buku bagi banyak orang, tapi buku ini tidak akan dicetak lagi Bapak Ibu. Saya sudah memutuskan, ini yang saya sudah 13 kali cetak ulang, dan akhirnya saya putuskan untuk mengubahnya dalam bentuk e-book. Itu buku tentang luka batin, tentang pengalaman-pengalaman traumatis saya sejak saya kecil sampai saya dewasa. Terima kasih Bapak Ibu yang pernah terdampak COVID, tapi masih bertahan sampai hari ini. Ya, Anda hebat, Anda luar biasa. Dan satu sisi, itu adalah satu kesempatan yang indah. Tuhan percayakan banyak orang tidak lolos, termasuk mama saya juga di COVID kan. Nggak jelas lah sakitnya apa, tapi di COVID kan. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu masih hadir di sini, itu anugerah Tuhan. Ya, semoga awal game kecil ini mendorong kita. Yuk, jadilah rapuh, jangan malu, jangan ragu. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah seorang konselor, saya sangat concern, jadi konselor itu macam-macam, ada yang concern di anak dan remaja dan sebagainya. Saya concern di family therapy dan juga di kesehatan mental dan trauma. Jadi saya menyebut mental health and trauma specialist. Saya juga pendiri dan lead advisor di Teman Berteduh Indonesia. Next, bersyukur ya di tahun ini, slide selanjutnya, Jelai Kasih dan Teman Berteduh bisa bekerja sama. Nanti akan lebih jelas disampaikan di sesi yang ketiga kalau nggak salah ya Pak Tim ya. Tapi nanti di sesi 2 juga ada bantuan dari tim IT Teman Berteduh untuk membantu Bapak Ibu menjelaskan tentang pentingnya konseling ya. Jelai Kasih dan Teman Berteduh ini menyediakan satu platform untuk Bapak Ibu dan siapa saja yang tergabung di bawah cakupan dari kerjasama dengan Jelai Kasih untuk konseling, menemukan ruang yang aman untuk bercerita dan membagi beban hati. Nanti Bapak Ibu bisa klik di jelaikasih.com, ada tulisan daftar konseling, nanti bisa tersambung. Itu akan lebih lengkapnya nanti di sesi-sesi selanjutnya. Pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Konseling itu nggak murah Bapak Ibu, tapi Jelai Kasih ini dengan anugerah Tuhan menyediakan dan Bapak Ibu tidak perlu bayar. Luar biasa banget. Konseling itu nggak murah. Kalau kita berani ke dokter bayar mahal, berani berobat beli obat yang mahal. Padahal banyak orang yang kalau badannya sakit, saya pernah ketemu klien yang dia cancer, tapi karena mentalnya kuat, dia itu baik-baik saja dalam tanda kutip. Dia masih, saya kesana itu karena sudah diberitahu bahwa dia udah kritis dan tidak bisa bertahan. Saya kesana itu dengan wajah sedih ya, mau mendoakan dan menguatkan. Tapi begitu saya masuk, dia lagi makan nasi bungkus. Bu, lagi makan nih Bu, Ibu udah makan. Wow, saya bilang, ini orang badannya sakit tapi mentalnya kuat. Sebaliknya ada orang yang fisiknya tuh nggak terlalu sakit, tapi mentalnya tuh hancur, rapuh. Jadi sakitnya nggak seberapa, tapi dia udah rasanya mati aja lah aku, nggak ada gunanya lah aku hidup. Makanya kalau ada satu yayasan, ada perwakilan dari Kemenak, ada Bapak Ibu yang hadir di sini mau punya perhatian terhadap jiwa, terhadap mental, itu kalau bukan anugerah Tuhan. Saya nggak tahu, selama ini banyak sekali institusi dan banyak komunitas yang hanya fokus ke fisik, ke bantuan kesehatan dan tubuh, bukan berarti itu nggak penting ya, itu penting sekali. Tapi lupa ada yang lebih penting juga, yang nggak kalah penting lah, mental kita, jiwa kita. Nah, bersyukur ya Jelai Kasih dan Kemenak memperhatikan ini. Nah, Teman Berteduh itu selanjutnya adalah platform konseling dari konselor-konselornya itu dari berbagai kota di Indonesia. Ada juga yang di luar negeri, di Taiwan, dulu ada juga yang tinggal di Rusia tapi ini sudah pulang. Orang Indonesia semua, dari Sabang sampai Merauke, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jakarta, Medan, dan sebagainya, Makassar, dan sebagainya. Nah, dan ini basisnya online sehingga bisa konseling di mana saja dan kapan saja, dan yang terpenting biayanya itu sangat-sangat terjangkau. Kami sudah survei lembaga konseling yang lain, harga kami itu lebih murah. Tapi untuk Bapak Ibu bukan hanya murah, Bapak Ibu dikasih fasilitas gratis. Jadi pakai kesempatan ini dan tak terbatas loh, bisa pakai kebutuhannya mau berapa kali konseling. Konseling yang normal, yang sehat itu untuk yang tidak punya gangguan mental yang mengganggu disfungsinya sehari-hari itu harusnya 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau Bapak Ibu punya tekanan mental dan masalah yang berat itu seminggu sekali. Itu kalau bayar berapa Bapak Ibu?
Jadi kalau hari ini punya kesempatan, jangan sia-siakan. Nah, kami punya program Certified The Art of Listening Trainer. Kami melatih orang-orang yang tidak harus dari background psychology, tapi kalau punya background itu juga ada, tapi punya hati, aku tuh kepingin mendampingi. Tapi aku punya pekerjaan sendiri, ada yang jadi dosen, ada yang desain grafis, ada yang ibu rumah tangga, dan punya bisnis segala macam. Dia sering dimintain tolong dengerin orang, tapi nggak punya ilmunya, nggak tahu caranya, metodenya. Maka kami menyediakan namanya program Certified The Art of Listening Trainer. Kami berdoa ya, kami berdoa bersama Jelai Kasih dan Kemenak satu hari bisa menyediakan pelatihan bagi yang sungguh-sungguh serius, tentu dengan seleksi satu hari bisa melaksanakan ini Pak, amin ya Pak ya. Sehingga Bapak Ibu juga kompeten mengkonselingin, self-counseling diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitarnya, khususnya anak didik. Nah, Certified The Art of Listening Trainer ini, slide selanjutnya, bisa diakui setara 6 SKS untuk dilanjutkan ke program Pascasarjana S2, Magister Ministry Konsentrasi Mental Health. Ini baru pertama kali loh, ada pendidikan S2 yang konsentrasinya Emin Mental Health. Jadi saya bersyukur banget kerjasama teman berteduh dengan Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan berharap kita aminkan ya kerjasama juga dengan Jelai Kasih. Ini sedang kami godok Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya rasa cukup di sini sedikit prolog dan perkenalan dari saya dan teman berteduh. Bapak Ibu, tema kita slide selanjutnya adalah Restoring the Soul. Ya, kita akan membahas mental health dari perspektif Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang, biasanya kita tanya, how are you? Apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Konselor itu nanti kalau jadi ikut kelas certified, yang paling tidak boleh dilakukan ketika mengkonselingnya adalah bertanya, halo, apa kabar? Begitu buka laptop, kita ada SOP-nya. Selamat malam, terima kasih sudah memilih saya sebagai listener kamu, sebagai konselor kamu. Saya senang bisa mendampingi waktu kita 45-60 menit, kerahasiaan kita aman, apakah Anda siap untuk seksi konseling? Dan tidak boleh ada kata, halo, apa kabar Ibu? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena itu kamuflase, kalau untuk acara begini nggak apa-apa, seru gitu ya. Karena kita itu apalagi orang Kristen, halo apa kabar? Luar biasa, ajaib. Nah, itu kadang-kadang latah, nanti habis konseling, apa kabar? Luar biasa Tuhan, baik, habis gitu, saya punya masalah Bu. Nah kan, berarti kamuflase. Artinya apa? Orang kalau konseling dia punya tekanan mental, jangan jangan diarahkan untuk dia berpura-pura Tuhan luar biasa tapi hatinya tersiksa. Jadi kalau mau menyapa, menghangatkan, cukup tanya, lagi di rumah Bu, baru pulang kerja. Oke, baik. Ya, suasana sudah tenang Bu, kita bisa mulai. Ya itu nanti ya, menarik sekali kan? Ternyata ada kata kamuflase yang umum dipakai orang, tapi itu terot. Itu nggak boleh dipakai di 5 menit pertama, nggak boleh ada halo apa kabar. Nah, yang menarik, slide selanjutnya, John Wesley, seorang yang penggerak dari gerakan metodis, itu membuat sebuah pertanyaan namanya how is it with your soul. Dia punya kelompok pemuritan yang ditanyakan adalah bagaimana kabar jiwamu. Ini penting Bapak Ibu, kita cuma ngomong apa kabar? Oh baik, aman, sehat, yes puji Tuhan. Bagaimana jiwamu? Kesepiankah? Rapuhkah? Lemahkah? Merasa tak berdayakah? Banyak orang cuma peduli yang dilihat di depan mata, tapi yang di dalam itu layer-layernya tuh banyak banget. Orang lain nggak tahu. Maka akhirnya yang kita dengar tiba-tiba bercerai, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba ini dan itu. Saya terkejut beberapa waktu yang lalu ada kasus hamba Tuhan hebat Bapak Ibu. Jadi rohaniwan, pendidik itu profil-profil yang luar biasa saya hargai. Saya sendiri juga hamba Tuhan. Tapi kita juga manusia yang bisa rapuh. Saya terkejut hamba Tuhan ini sangat bagus khotbahnya, banyak diundang di sana sini. Dan satu hari anak perempuannya itu lapor kepada sinode gerejanya bahwa dia tuh di abuse secara fisik, dipukul, ditampar mamanya loh, oleh mamanya gitu ya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini di stop dulu untuk melayani, harus dikonseling dan sebagainya. Jadi problemnya tuh kompleks, bukan salah mamanya, bukan salah anaknya, terlalu kompleks ya. Maka belajar sekarang bertanya, how is it with your soul? Apa kabar jiwamu? Yuk tanya kanan kiri yuk sambil ditepuk. Kalau yang sesama jenis, apa kabar jiwamu? Ya.
Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, next. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini fisik ini. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Roh itu baru spiritual. Kita orang-orang Kristen umumnya malu ya, apalagi kalau kita pendidik, kita punya jabatan di gereja sebagai majelis, guru sekolah minggu. Rohnya dianggap rohani banget gitu ya. Tubuhnya juga kelihatannya sehat-sehat aja. Padahal ternyata di rumah leher sering tegang, jantung sering deg-degan, tangan tremor. Ini tanda-tanda emosi yang tidak diungkapkan dengan baik. Kaki sering kesetrum-kesetrum, ya. Tidur sering terganggu, asam lambung. Siapa yang di sini sering asam lambung ya? Itu penyakit sejuta umat Bapak Ibu ya. Nah, tubuh dan jiwa itu Tuhan concern semua itu. Enggak cuma satu, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, itu Tuhan peduli. Soraya Terbeek, ya seorang bernama Soraya, slide selanjutnya, cantik ya Bapak Ibu, 28 tahun, dijadwalkan untuk meninggal di bulan Mei, ini terjadi 2024 tahun lalu, di 24 Mei tahun lalu. Dia seorang perempuan Belanda yang mengajukan diri untuk di eutanasia. Tahu ya eutanasia, disuntik mati atas permintaan sendiri. Di Indonesia belum ada ya, jadi jadilah sehat, jangan sampai minta disuntik mati ya, karena di Indonesia itu nggak ada ya. Ini di Belanda, dan setelah berlama-lama sekali, karena itu prosedurnya luar biasa, setengah mati, susah karena harus digali kenapa dan latar belakang sebagainya. Jadi Soraya ini sejak kecil ini punya gangguan mental unspesifik ya. Jadi gangguan mental tuh spektrumnya itu bukan hitam dan putih gitu ya. Orang yang skizofrenia, yang jalan-jalan, ketawa-ketawa sendiri, rambutnya kriwil-kriwil, itu biasanya nggak satu jenis ya. Biasanya campuran skizofrenia, bipolar, ada OCD-nya, ada BPD-nya dan lain-lain. Nah nanti kalau ikut kelas baru tahu. Nah ya Soraya ini yang terdiagnosa adalah bipolar, autis, anxiety, dan selalu ingin bunuh diri. Dan dia sudah sampai di tingkat terapi yang terakhir, yaitu terapi ECT, electric convulsion, yang artinya Anda dibius lalu dikejut dengan menggunakan listrik kepalanya, karena gangguan mental itu berkaitan dengan arus listrik. Sudah beberapa puluh kali ya, 10 apa 30 kali saya lupa, dan itu tidak memberikan hasil yang signifikan. Dia sangat menderita. Satu hari dia punya pacar, dia berpikir kalau dia mencintai dan dicintai mungkin dia akan bisa jauh lebih baik, tapi ternyata tidak. Akhirnya pacarnya pun akhirnya tidak bisa melarang, dia mengajukan diri kepada pemerintahan Belanda kalau nggak salah untuk bisa di eutanasia. Dan dia bilang permintaan dia satu, saya minta disuntik mati di ruang tamu saya, sofanya warna merah ya nggak salah, dan ditemani oleh tunangannya, dan dia minta dikremasi. Bapak Ibu waktu dengar begini kita rasanya kenapa sih? Nasi ayam masih enak gitu loh ya kan. Kenapa kok sampai di eutanasia? Orang berjuang hidup bayar ratusan juta untuk bisa dapat oksigen di ICU, di HDU gitu. Kok kamu tuh cantik, punya pacar, kenapa gitu ya? Pada waktu ini viral, dia cerita banyak email, DM, surat itu masuk kepada dia bilang ada obat herbal, lalu ada penyembuhan alternatif ini kamu harus coba, ayo bersemangat dan sebagainya. Bahkan ada yang mulai khotbah, Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan, mujizat Tuhan dan sebagainya. Nah orang seperti ini, bukannya saya mengecilkan dorongan dan support dari orang-orang seperti itu, tapi biasanya kurang paham bahwa gangguan mental itu tidak sesederhana itu. Tadi kita sudah janji di awal ya, berani untuk rapuh. Saya mau mengakui bahwa saya itu penyintas depresi, bipolar, anxiety, dan BPD, borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Faktornya banyak, nanti kita belajar lebih lengkap. Salah satunya kalau di saya adalah genetik. Cici saya itu alumni rumah sakit jiwa di Singapura, pernah hilang 3 hari, kemungkinan karena dia nggak sadar, kemungkinan dia tidur di jalan. Kakek saya depresi sampai bunuh diri, sepupu saya juga ada yang gangguan mental dan sudah meninggal. Bapak Ibu ketika melihat kasus-kasus ini kita tuh terharu gitu ya, kayak merasa aduh kok eman ya, kok sayang ya, rasanya tragis banget. Jadi kita melihat ini sebagai pengingat kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan mental yang bisa dipahami, diedukasi, bahwasanya diakses,
dan mendampingi mereka yang dengan penuh kasih, mereka yang menghadapi kerumitan sampai harus memilih hidup atau mati. Depresi itu menderita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mungkin heran, kok ada orang cantik, lulusan luar negeri, kaya raya, kok menjatuhkan diri dari lantai 21. Di masa-masa saya relapse, kambuh, itu naik ke lantai 16, lihat ke bawah, itu bawah tenang banget Bapak Ibu. Bayangin, saking sakitnya di badan itu kayak, Tuhan, makanya orang depresi itu umumnya mau mati. Karena tersiksa banget, itu lebih tersiksa daripada kena pisau. Karena nggak ada luka, nggak ada darah, tapi ini saya coba menggambarkan ya, tapi ini bukan gambaran yang tepat karena seperti apapun digambarkan tuh nggak ada yang bisa. Kalau mau ya ngerasain sendiri, tapi semoga jangan ya. Saya menggambarkan kalau ada yang tanya rasanya seperti apa, terendahnya saya bilang saya seperti di dalam sumur gelap dan tidak ada siapa-siapa dan di atas tuh orang-orang tapi jauh banget. Saya menggambarkan seperti jatuh dari lantai puluhan tingkat, tapi nggak langsung blek mati nggak, tapi di tengah-tengah gitu terus jadi wah, tapi nggak jatuh-jatuh, bayangin Bapak Ibu. Dan itu dirasakannya bukan sejam sekali, setengah jam sekali, tiap detik, tiap mili detik. Jadi bayangin Bapak Ibu itu, atau saya kasih yang lebih sedikit ekstrim, dikasih pisau begini, tajam sekali, disenggol gini aja udah berdarah, tapi nggak dang-dang dibunuh gitu loh, tapi diginiin terus. Itu bayangin jantung itu rasanya mau meledak, lebih baik mati daripada ngalamin itu. Jadi saya mau katakan ini bukan untuk menakut-nakuti, dan saya beritahu secara research, membicarakan tentang bunuh diri tidak menambah keinginan seseorang yang ingin bunuh diri menjadi lebih tinggi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan takut membicarakan bunuh diri. Kalau ada orang, anak atau rekan yang punya kecenderungan mau bunuh diri, cara menterapinya adalah ditanyakan, pernah nggak kamu punya keinginan suicidal thought, keinginan untuk bunuh diri? Lalu tanyakan, kalau kamu mau bunuh diri, apa yang kamu lakukan? Gunanya apa? Memahami dan preventif. Bagaimana? Aku ingin menjatuhkan diri, aku ingin minum baygon misalnya. Kita jauhkan itu. Lalu ada tekniknya lah ya, salah satunya. Seandainya kamu bunuh diri dan berhasil, siapa kira-kira yang akan sedih? Itu ada tekniknya, ada metodenya. Tapi saya mau beritahu, jangan takut membicarakan bunuh diri. Kadang orang sampai takut ditulisnya BD, jangan bunuh diri. Loh kenapa? Ngeri gitu ya. Enggak, membicarakan bunuh diri tidak meningkatkan keinginan seorang untuk bunuh diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pengingat kita. Itu kita merasa tragis, merasa kasihan, tetapi di dalam keseharian kita, karena kita nggak teredukasi, kita justru seringkali menyebabkan orang yang depresi makin depresi, orang yang mau mati bunuh diri, pengen mati bunuh diri, tanpa kita sadar. Dengan cara apa? Next slide. Kita sering ketika ketemu orang-orang yang punya masalah dan kerumitan hidup, kita keluarin kalimat-kalimat kamuflase. Kamu harus berpikir positif. Itu cuma di mindset kamu. Siapa yang sering ngomong gini? Ya berani rapuh ya, kayaknya saya sering deh ngomong gitu. Gak apa-apa ya, di sini gak dijudge. Ini cuma masalah di pikiranmu. Pikiranmu berubah, perilakumu berubah. Loh, apakah itu tidak benar? Benar. Hidup kita tuh banyak dipengaruhi pikiran kita. Tapi untuk gangguan mental, itu kamuflase, itu gak efektif, gak boleh dipakai. Kemudian ada orang lain yang lebih susah, kamu harus bersyukur. Cicik saya itu waktu kambuh, relapse bipolar dan skizofrenianya, tidak mau minum obat, ya ini karena tidak teredukasi dengan baik karena jauh juga di Singapura, selama 1 bulan. Padahal sudah minum bertahun-tahun, karena udah normal, udah kerja, tabungannya udah ratusan juta, dia pikir ngapain aku minum obat, udah sehat. Cuman nggak minum sebulan, tapi selama 1,5 tahun, setiap hari telepon saya 5-7 kali, cuman untuk mau ngomong, aku mau mati. Kalau aku gantung diri, aku langsung mati nggak ya? Aku mau mati, gitu terus. Nah itu kadang-kadang mulut tuh nggak tahan ya, pengen ngomong. Orang di ICU itu lo bayar sehari 5 juta, 10 juta, mau hidup kok kamu tuh sehat, bugar kok mau mati. Tapi Bapak Ibu, kalimat itu justru membuat orang yang pengen mati justru pengen mati. Kamu nggak ngerti aku. Sudahlah percuma aku ngomong sama kamu tuh, kamu nggak ngerti sama aku. Beberapa waktu yang lalu saya tangani klien yang anaknya ini depresi, mama sama kokonya, kakak laki-lakinya itu nggak tahan, susah sekali, akhirnya dikonselingin bertiga, mamanya, ibunya, kakak laki-lakinya, dan ini yang depresi. Mukanya udah gini ya, kayak nggak karu-karuan gitu. Saya tanya, apa yang kamu rasakan? Nggak bisa tidur. Apalagi? Nggak ada. Coba dipikir baik-baik. Ada lagi? Nggak ada. Nggak Bapak Ibu, itu bukan nggak ada.
dia sudah terlalu lelah karena selama ini nggak dimengerti. Lalu ceritalah si mamanya, terimalah si kakak laki-lakinya. Saya bilang, apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Ya saya pingin adik saya itu jangan gini terus gitu loh, Ci. Kan harus kerja, harus bergaul ke gereja. Kalau gini terus itu kan makin lama makin parah gitu loh. Susah tapi kasih tahu, sampai berantem terus ribut, banting-bantingan segala macam. Lalu saya menjelaskan berkali-kali. Kalau kamu orang yang kakinya lumpuh, kamu suruh berjalan, itu namanya kekerasan fisik. Kalau orang ngangkat sendok aja nggak kuat, rasanya mau mati, kamu paksa makan, itu bukan perhatian, itu kekerasan. Orang depresi itu tidak punya energi. Walaupun kamu bilang, kan makan itu kan yang ngerasain enaknya kan kamu, yang sehat kan kamu. Kok kamu tuh nggak mau sih, cuman ngambil sendok gini loh. Nah itu ya metaforanya. Keluar gitu loh, jalan-jalan ke kafe, nonton, kayak tak bayarin. Kok di rumah terus tuh kayak orang bengong terus ngapain? Mereka jengkel, mereka marah. Saya bilang mereka tuh gak punya energi, mereka bisa tetap mau hidup, bangun dari tempat tidur aja itu udah luar biasa. Mereka baru sadar, mereka langsung merasa bersalah. Nah setelah itu saya tanya yang tadi bilang cuma gak bisa tidur, betul gak yang saya sampaikan? Iya Ci, bener banget. Kenapa dia cuma ngomong gak bisa tidur? Percuma saya ngomong kamu gak ngerti, maka dia ngomong kamu gimana? Baik-baik saja, baik-baik saja. Ya karena ini kamuflase kita. Terus kadang-kadang kita buru-buru rohanisasikan. Kamu udah lama gak saat teduh ya? Kamu udah lama gak kasih persembahan ya? Ada dosa yang kamu belum bereskan. Yang depresi ini mamanya cerita, saya bawa ke pendoa. Hati-hati ya kalau sekarang ketemu pendoa-pendoa itu, kadang-kadang jubahnya itu rohani tapi ajarannya tidak jelas. Oh, lalu pendoanya ngomong apa? Anakmu ini pernah menyakiti hati seorang perempuan dan perempuannya balas dendam. Terus, ya saya nggak terima Bu, wong anak saya nggak pernah kok berhubungan atau deket sama, dan anak saya nggak tipe kayak gitu. Saya bertobat Bu, nggak mau ke pendoa-pendoa lagi. Nah, dekatkan diri dengan Tuhan. Ada dosa yang belum dibereskan, perbanyak doa. Kamu harus punya kemauan. Saya paling jengkel ya, kalau ada orang saya kasih tahu saya depresi, terus dia ngomong, kamu tuh harus punya kemauan. Tuhan itu punya kuasa, tapi dari dirimu harus ada kemauan. Gue gak ngerasake lah, gak ada kemauan gimana ya? Kalau mau sembuh loh, saya mau sembuh. Bayar obat ke rumah sakit gangguan mental tuh mahal loh Bapak Ibu. Puji Tuhan, tapi BPJS sekarang sudah menerima. Walaupun prosedurnya sulit ya. Saya masih ditangani oleh psikiater. Walaupun mungkin sudah 3 bulan ini saya di posisi stabil dan maintenance, lagi lepas obat. Tapi saya sudah sampai titik penerimaan bahwa kalau nanti satu hari relapse saya harus minum obat, saya sudah tidak defense lagi, saya sudah tidak denial lagi. Ya, tapi itu masa-masa yang nggak mudah. Ya. Lalu dibawa happy aja, semangat yuk, semangat. Aduh, itu ya, itu kalimat-kalimat kamuflase yang justru membuat orang yang sakit mental makin sakit mental. Slide selanjutnya, Bapak Ibu, kekristenan pernah punya cacat dalam sejarah ya. Saya pikir nggak hanya kekristenan ya, ini bukan menghakimi agama ya. Semua kepercayaan dan semua hal itu di dunia ini nggak ada yang sempurna. Di masa-masa di abad-abad di mana Katolik itu begitu berkuasa, termasuk menguasai pemerintahan, pendidikan, dunia ilmiah itu harus sesuai yang Katolik akui. Jadi sejarah konflik ilmu pengetahuan, sains dan agama. Bapak Ibu di sini ada yang semua guru agama Kristen kok ya, nggak ada yang guru fisika atau IPA ya. Kita tahu bahwa pusat tata surya adalah guru beneran ini. Soalnya ada yang nggak bisa jawab loh ternyata ya. Pusat tata surya yang benar adalah matahari atau bahasa ilmiah itu heliosentrisme. Tapi berabad-abad tahun yang lalu diakui yang dipercaya adalah geosentrisme. Geo itu bumi. Jadi pusat tata suryanya itu dulu diakui atau dipercaya itu bumi dan semua yang lain itu mengelilingi bumi. Tapi kemudian teknologi, ilmu pengetahuan itu berkembang. Lalu muncullah ilmuwan-ilmuwan yang makin belajar. Salah satunya Giordano Bruno. Giordano Bruno ini ketika dia observasi, dia bilang bukan bumi pusat tata surya, tetapi matahari, dan dia punya research-nya. Tapi begitu karyanya disampaikan, ini gereja Katolik itu menentang dan menganggap dia sesat. Dan dia dianggap kalau kamu tidak berhenti menceritakan ajaran sesat ini, kamu akan dihukum. Tapi orangnya nyentrik,
Jadi susah agak dipercaya ya, kelihatannya kayak bener apa enggak gitu. Ilmuwan kalau jenius itu kan biasanya rodok-rodok nyentrik gitu ya Bapak Ibu. Singkat cerita, dia bertahan dengan teorinya dan dia dibakar hidup-hidup di lapangan Campo dei Fiori Roma tanggal 17 Februari 1600. Hanya karena dia menegaskan bahwa teorinya itu benar. Tidak berhenti di sana, kebenaran itu pasti akan muncul. Slide selanjutnya, Galileo Galilei. Dia seorang jenius, ilmuwan, astronom juga, dia bikin DIY ya, dengan kemampuan sendiri itu bikin teropong, dan dia ya ternyata bukan bumi pusat tata surya tetapi matahari. Sama kasusnya ketika dia sampaikan diancam. Nah, karena dia mungkin takut, akhirnya dia dipenjara, tapi karena dia diancam, dia takut, akhirnya dilepaskan hanya menjadi tahanan rumah. Itu tahun 1633. Hampir 300 tahun kemudian, 1992, Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Dan sains sudah dibuktikan bahwa pusat tata surya adalah yang benar matahari. 300 tahun kemudian Bapak Ibu. Jadi agama dan sains ini kadang-kadang konflik dan kita berpikir kalau yang berkaitan dengan agama itu pasti benar. Enggak, hati-hati. Makanya perlu mengkritisi. Kalau ada pendoa-pendoa yang enggak jelas itu dikritisi, apa ajarannya, apa value-nya, apa dasarnya, gitu ya. Di masa lalu, penyakit fisik maupun mental itu diwarnai oleh pola mistis dan masih berkembang sampai hari ini. Siapa yang hari ini kalau habis jalan-jalan kemana gitu toh, terus mau pipis nggak ada rest area, lalu pipis di hutan, pulang badannya kok nggak enak, terus mimpi buruk, terus bilangnya apa? Kena sawat ya, sawan. Anu apa? Kamu pipis nggak pamit ya? Biasanya dulu ngomongnya harus gimana? Saya diajarin dulu tapi lupa. Apa? Kula nuwun ya. Pamit amit-amit, izin pipis gitu ya. Gitu. Itu kita diwarnai pola mistis. Misalnya anak bayi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis terus gitu kan. Jangan keluar maghrib. Nah, ini pola mistis itu berpengaruh sampai sekarang. Itu kalau fisik, badannya panas, badannya sakit. Apalagi kalau ngomong sendiri. Apalagi kalau tiba-tiba murung, tiba-tiba teriak-teriak, udah dianggap itu goib, mistis. Padahal sains, sekali lagi, sains ini adalah salah satu ilmu yang Tuhan hadiahkan, anugerahkan. Panggil orang-orang, Tuhan kasih karunia untuk mempelajari sesuatu yang ilmiah, yang mungkin bagi kita itu rumit, tapi untuk menunjukkan bahwa teknologi dan sains itu bisa dibuktikan dan bisa dipakai untuk menyembuhkan. Yang terpenting di dalam Alkitab yang kita soroti itu bukan mistis dan goibnya, ya, tapi ciri khas Yesus Kristus sebagai penyembuh itu adalah belas kasihan, kepedulian, slide selanjutnya, dan penerimaan yang mendahului mujizat-mujizat Tuhan. Jadi kalau orang punya gangguan mental, ngomong sendiri, aneh, suka marah-marah, itu jangan wong edan, bisa ya. Wis kita singkirkan aja, jangan diikutkan ini, jangan diikutkan itu. Tuhan Yesus itu berbelas kasihan, peduli dan menerima. Ini yang menghibur saya. Ketika saya kambuh, relapse, saya selalu ingat Tuhan itu mengasihani aku. Saya sebagai hamba Tuhan, ada jemaat bilang gini, ibu jangan cerita kalau ibu itu kena depresi. Kenapa? Ya nanti ibu dikira masa hamba Tuhan depresi, kayak nggak pernah berdoa. Saya bilang saya nggak mau. Kalau saya begitu maka nggak ada jemaat saya yang depresi yang berani datang cari saya untuk didoakan. Nggak ada yang berani ngaku kalau dia depresi. Saya harus berani rapuh dan tunjukkan bahwa gangguan mental itu bukan aib, bukan mistis, tidak selalu berhubungan dengan hal-hal rohani, kurang iman dan dosa. Ya, di Alkitab ayat selanjutnya, slide selanjutnya, kesehatan mental tuh banyak, tapi mungkin tidak ada jelasnya. Oh, si ini tokoh Alkitab ini kena schizofrenia, nggak ada istilah itu. Bipolar nggak ada. Tapi kita lihat di Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dia duduk di bawah pohon ara dan dia bilang ingin mati, ambil nyawaku. Ini ciri khas orang depresi itu pingin mati. Ciri khas orang depresi itu murung, tidak berharga dan rasanya mau mati. Berbeda dengan anxiety, ciri khasnya adalah questioning everything, ditanyakan kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya, kalau gini gimana. Ada juga yang ruminating gini, aku tadi ngomong gitu salah nggak ya, orangnya tersinggung ya, nanti kalau, itu ruminating, itu sudah gejala-gejala awal.
Di Alkitab nggak ada tuh ruminating, nggak ada itu overthinking, nggak ada ya. Tapi ciri-ciri gangguan kesehatan mental itu sudah ada. Elia, banyak pakar kesehatan mental Kristen merasakan bahwa ini adalah ciri Elia sudah mengalami serangan atau gejala awal depresi. Yang selanjutnya Daud di ayat 38 di Mazmur, aku terbungkuk-bungkuk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, kehabisan tenaga, remuk redam dan merintih karena degup-degup jantungku. Orang anxiety itu jantungnya berdebar terus, capek ya. Karena katanya sebenarnya yang bikin berdebar itu sebenarnya cuma dua, jantung deg-degan tuh. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Kalau di luar itu Bapak Ibu deg-degan, itu sudah tanda-tanda mungkin anxiety atau gangguan kecemasan. Ya. Jantung berdebar, duka cita dan murung, kehabisan tenaga. Ini ciri orang depresi itu seperti itu Bapak Ibu. Dan satu lagi contoh yang kita mungkin lupa di Taman Getsemani. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Matius pasal 26 ayat 38. Tuhan Yesus nggak bilang aku agak sedih. Aku lumayan sedih enggak? Tuhan Yesus bilang, hatiku sangat sedih, sedihnya seperti mau mati rasanya. Dan dia begitu kesepian sehingga dia bilang sama murid-muridnya, tinggal di sini yuk, berjaga-jagalah dengan aku. Dan di Alkitab diceritakan bahwa kelenjar keringatnya itu pecah sehingga bercampur dengan darah. Itu menunjukkan fenomena ketakutan tingkat dewa, Bapak Ibu. Takutnya luar biasa. Yang menjadi pertanyaan oleh banyak orang, apakah orang depresi tidak bisa disembuhkan dengan doa dan mujizat Tuhan? Slide selanjutnya. Benarkah gangguan mental hanya terjadi pada mereka yang memiliki iman yang lemah? Saya pernah mau seminar begini, ada perwakilan dari mana begitu, seperti Bu Kris tadi ya, seperti Pak Timotius itu kasih sambutan. Saya mau menceritakan Anda boleh rapuh, Anda boleh mengakui dan itu wajar, nggak aib, itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Semakin Anda sadar mau diobati bisa sembuh. Saya tuh mau support dan encourage begitu, tuh sambutannya begini. Kita semua orang beriman, kalau kita beriman tidak ada yang depresi, katanya gitu. Tidak boleh ada yang depresi. Orang beriman tuh tidak mungkin depresi. Ya gimana ya, saya bilang gitu ya. Karena wawasan ini mungkin kurang dijelaskan. Orang yang imannya kuat seharusnya nggak akan mengalami gangguan mental atau kecemasan. Bapak Ibu, depresi, kecemasan, bipolar itu sama persis dengan penyakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, demam berdarah, sama Bapak Ibu, nggak lebih buruk. Bedanya kalau diabetes yang diserang itu adalah gula dalam darah. Kalau kolesterol yang serang itu adalah lemak-lemak yang banyak sehingga ada sumbatan-sumbatan, ya kan? Kalau ini yang diserang adalah senyawa kimia di dalam otak. Jadi yang diserang di bagian otaknya. Obat yang saya minum itu obat yang juga dipakai oleh orang epilepsi. Epilepsi itu kan kejang ya, ion epilepsi itu ya. Kenapa? Itu memperbaiki arus listrik di otak dan nervous system kita yang menyalurkan pesan dari pusat komando otak itu ke jantung. Jadi otak itu kasih pesan ke jantung, berdebar. Ya itu tadi kalau jatuh tempo berdebar itu ya. Udah tanggal tua nih, tapi udah atau tempo itu pesannya dari otak. Itu ada alat pengirim pesannya, namanya senyawa-senyawa kimia yang juga bisa berperan menjadi hormon. Nanti kita lihat beberapa itu. Jadi di situ yang nggak seimbang, itu perlu dibantu obat. Kenapa? Harusnya itu normal, harusnya seimbang. Waktu dapat hadiah happy, itu serotoninnya keluar. Waktu ada penjahat, ada perampok, muncullah hormon kortisol, hormon-hormon yang menegangkan, kita jadi takut, kita jadi cemas. Itu ada, itu diberikan sama Tuhan. Tapi karena setelah kita jatuh dalam dosa adalah penyakit, sama dengan penyakit-penyakit yang lain, demam berdarah, tipes. Nah ini juga ada ketidakseimbangan zat kimia di otak, namanya neurotransmitternya nggak seimbang, sehingga serotoninnya itu tidak cukup diproduksi. Ya kadang ada orang penyakit anemia itu, kurang darah. Itu bukan karena dia dosa di masa lalu, bukan karena kurang berdoa, itu bawaan cacat fisik yang bisa dijelaskan secara medis dan kedokteran dan ilmiah, bisa diobati dengan terapi konseling dan dengan terapi farmakologi, obat-obatan.
Jadi jangan dipucilkan, jangan dipasung, jangan dibiarkan keluar rumah nanti malu-maluin, semakin parah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tanya gini, lah tapi kan ada mujizat. Nah ini, mujizat itu fokusnya itu bukan pemulihan keadaan serta-merta kamu dibebaskan, Anda dibebaskan dari masalah. Yesus bisa jalan di atas air tapi dia juga naik perahu bukan? Dia jalan kaki bukan? Yesus bisa membangkitkan Lazarus tapi berapa banyak orang di zamannya Tuhan Yesus juga dibiarkan mati. Mujizat itu bukan Tuhan tolong buat mujizat dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terus Tuhan Yesus bilang, oke, aku atraksi, aku demonstrasi, habis ini kamu tepuk tangan ya. Weh, tepuk tangan. Enggak, Tuhan tuh enggak butuh demonstrasi, Tuhan enggak butuh pujian dan puja dan puji dari kita gitu. Tuhan itu cukup pada dirinya sendiri. Kalau kita memuji itu bukan karena Tuhan kurang pujian, tapi kita bersyukur dan mengakui dan mengalami kemegahan dan kuasanya. Jadi nggak selalu mujizat itu artinya Anda dibebaskan dari sakit, nggak selalu Anda dibereskan dari masalah-masalah. Mujizat itu bicara pewahyuan Yesus mati dan bangkit. Artinya apa? Boleh dan sangat boleh berdoa minta kesembuhan. Boleh dibebaskan dari masalah, minta mujizat, boleh, nggak ada salahnya. Tetapi kalau itu nggak terjadi, itu bukan berarti Tuhan nggak dengar doamu dan bukan kamu nggak beriman. Karena apa? Mujizat itu intinya memahami Yesus mati, bangkit di kayu bangkit dan memberi jaminan hidup kekal. Artinya apa? Aku doa minta kesembuhan. Kalau aku nggak sembuh sekarang, karena Yesus sudah mati dan bangkit, aku di surga itu sembuh. Benar Bapak Ibu? Aku hari ini nggak dibebaskan dari masalah dan kesulitan. Aku sudah doa minta mujizat, tapi belum dijawab Tuhan. Tidak tahu maksud dan rencananya apa. Tapi karena Yesus mati dan bangkit, aku nanti di surga tidak ada lagi masalah dan beban. Mujizat harus dimaknai seperti itu. Fokusnya adalah gospel. Yesus mati menyelesaikan semuanya bagiku. Aku aman berlindung pada Dia. Jadi jangan semua buru-buru dirohanisasikan. Bukan berarti saya mengajarkan hari ini nggak perlu berdoa dan minta mujizat ya. Tapi kita itu jangan sampai berperilaku seakan-akan Tuhan itu adalah tukang kita. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Harus sembuh, kalau nggak sembuh ada yang salah. Nah, itu bahaya. Saya punya teman beberapa waktu yang lalu, saya ajak dia untuk ke gereja, ajak dia menjadi anak Tuhan. Dia bilang gini, kalau kamu bisa nyariin aku kerja, gajinya 4 juta, saya terima Tuhan Yesus. Itu kan sama dengan kayak orang minta mujizat ya. Kalau saya tiba-tiba doa nggak ada kerja, dapat kerja, baru saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan tukang sulap dan krunya sirkus gitu loh, pengen demonstrasi untuk dipuja. Enggak. Mujizat sampai hari ini saya percaya masih bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Tapi orang yang beriman sungguh dia tahu ada yang lebih besar dari mujizat. Ada yang lebih besar dari kepuasan dan kesembuhan, yaitu menerima dan memiliki Kristus. Nah sekarang saya masuk, lalu apa penyebab gangguan mental? Tadi saya sudah singgung sedikit ya, apa penyebab gangguan mental? Slide selanjutnya. Jadi ini kompleks, tidak ada satu faktor. Slide selanjutnya. Pertama, faktor genetik. Jadi kalau ada klien saya, dia bilang, saya sudah ke psikolog Ci, oke, diagnosanya apa? BPD dan bipolar Ci, oke. Ada dari orang tua yang punya gangguan mental? Enggak Ci, enggak ada. Saya tanya lagi, nenek, kakek? Enggak Ci. Terus dia diam-diam. Tapi adiknya nenek itu pernah Ci. Nah, kadang-kadang nggak langsung mama, papa, ayah, ibu kita, tapi kadang bisa nenek, kakek atau warga kerabat yang agak jauh. Tapi faktor itu memang tidak bisa tidak, itu memberi kontribusi. Potensinya 3-5 kali lipat yang punya riwayat gangguan mental pada waktu mengalami masalah cenderung lebih mudah kena depresi dibanding mereka yang nggak punya riwayat. Saya punya riwayat. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pola asuh yang keras, orang tua yang tidak hadir. Tidak hadir itu bukan berarti meninggal atau cerai, enggak selalu. Yang menyedihkan justru kita orang Kristen itu merasa sudah jadi mama papa, ayah bunda, ayah ibu yang baik, tapi kita enggak hadir. Enggak hadir tuh hal-halnya seperti apa? Ya misalnya, papa, aku lo tadi dinakali sama temenku, pak ditendang. Oh, gitu aja kok, cepetan mandi. Dia itu sedih beneran loh Bapak Ibu. Dia itu sakit beneran, dia itu terluka. Tapi kita udah cepet mandi, oh gitu aja, ntar diobatin sembuh. Emosinya itu nggak kita dengarkan. 1 kali begitu, besoknya dia ngomong, ma aku dapat juara 1. Oh iya pinter, ayo nggak makan cepetan, nanti sope adem nanti.
Dia sedang happy perasaannya, dia sedang terluka, takut, sakit, tapi kita abaikan itu. Psikologi membuktikan orang yang di-abuse secara fisik, dipukul, disekap, itu pasti trauma. Tapi ada yang lebih membuat orang trauma, yaitu ketika diabaikan, lebih daripada abuse fisik. Jadi Bapak Ibu, saya yakin di sini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mungkin gak sampai mukul. Tapi kita sering kali karena kesibukan, terburu-buru, emosi kita tuh gak available, gak tersedia. Kita gak pernah natap matanya, kita gak pernah sentuh. Jadi seharusnya kalau anak, "Ma, aku tadi dipukul, oh kaki gini," kita tuh harus, "Oh gak apa-apa, tatap matanya, dudukin dulu, lihat dulu, oh ya, apa yang sakit, apa yang kamu rasakan," didengarkan, diselesaikan emosinya. Karena unfinished emotion, emosi-emosi yang gak finish itu bukan hilang loh Bapak Ibu. Oh sebentar aja udah ketawa-ketawa kok enggak apa-apa. Lu itu bukan hilang Bapak, itu di repress, dipendam. Kalau sudah penuh dia pasti gedor-gedor, keluarin aku. Keluarnya muncul di apa? Sakit kepala, tangan tremor, mual, asam lambung, depresi, anxiety dan sebagainya. Jadi lingkungan keluarga penuh kritik, tidak support, itu sangat mempengaruhi. Saya masuk ke sana. Mama saya sangat penuntut. Papa saya penjudi, tidak pernah hadir. Walaupun papa saya tidak pernah mukul saya, tidak pernah ngomong keras. Tapi ketidakhadiran papa saya itu memberi luka dan trauma emosional. Yang ketiga adalah pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, kehilangan orang tercinta, tekanan hidup yang berat. Saya masuk juga di sini. Papa saya meninggal mendadak setelah nggak pulang karena di penjara, karena judi. Tiba-tiba datang, kanker 90%, berapa bulan kemudian meninggal. Ya nanti saya ceritakan itu di sesi terakhir ya, bagaimana luka cuman meninggal gitu kan, meninggal ya semua orang meninggal ya, kita pikir begitu. Tapi luka yang ditinggalkan itu sampai hari ini, kalau buku Dear God season 3 nanti Bapak Ibu akan baca sendiri ya yang punya ya. Bagaimana luka itu sampai hari ini saya harus proses, kehilangan papa saya ditambah kehilangan mama saya pada waktu Covid. Saya dapat tuh 1, 2, 3. Yang keempat faktor biologis medis, cedera otak, jatuh, gangguan hormon, komplikasi pasca operasi, ini nggak kecil. Saya barusan beberapa tahun yang lalu diangkat rahim dan ovarium. Wah itu bener-beneran anxiety terparah saya itu pertama kali setelah saya dioperasi. Itu yang saya teriak-teriak, saya mati aja. Ya itu gangguan hormon, karena ini kan neurotransmitter segala macam itu berkaitan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau mau punya mantu, terus soalnya kalau saya bikin seminar gini ada yang tanya, "Bu, anak saya itu pacaran tapi mamanya pacarnya itu gangguan mental," misalnya gitu ya. Gimana ya Bu, saya takut nanti anak saya gitu ya. Atau kita punya pacar gitu, anak kita punya pacar dia bilang, "Aku ini ada depresinya, pernah depresi sekarang sembuh. Gimana ya, nikah apa enggak ya? Kok medeni ya nikah sama orang depresi," gitu ya. Nanti anak saya jadi ikut depresi ya, saya paham lah ya. Tapi sebenarnya sama aja ya. Kalau enggak depresi tapi punya diabetes kan juga nurun kan ya. Jadi harus ditanya, "Kamu ada depresi?" "Enggak ada, aman." "Kamu punya bipolar?" "Enggak ada, aman." "Kamu ada diabetes?" "Enggak, aman." "Ada kolesterol?" "Enggak ada di dunia ini ya." Jadi saya bilang jangan terlalu khawatir begitu. Kasih wawasan dan edukasi, cari dulu faktor genetiknya. Oh dia ada, oke, potensinya ada. Tapi lingkungan keluarganya tuh support, hangat, sayang, hadir, potensinya berkurang sedikit. Terus tidak ada pengalaman traumatis, potensinya berkurang sedikit. Tidak pernah ada riwayat jatuh atau operasi. Nah, jadi agak kecil kan, gitu. Walaupun tetap ada potensi. Ya caranya begitu ya Bapak Ibu ya. Next slide. Nah, apa yang terjadi sih pada otak penderita gangguan mental? Rasanya pengen dibedah, Anda pengen tahu orang yang lagi ngomong ketawa-ketawa, terus nggak pakai baju, ya. Kalau yang nggak pakai baju tuh, terus jangan wih seru ini di video gitu ya. Ada sesuatu yang seru. Coba bayangkan apa yang ada di pikiran dia. Saya pernah lihat orang gangguan mental, perempuan nggak pakai baju, dia bawa kursi ditarik. Terus dia buka kursinya, terus dia duduk bersandar. Dia nafas itu. Saya mencoba masuk ke dalam otaknya, apa ya yang dia pikirkan ya? Oh, kayaknya dia mikir ini lagi di pantai. Aku menikmati udara pantai. Di bayangan kita itu mobil, truk, jalan raya gitu ya, debu gitu. Tapi dia itu lihat di depan tuh bener-bener pantai loh Bapak Ibu. Jadi kita bilang, oh ngedan, tapi di dalam dia itu yang dia lihat tuh bener-bener pantai, nyiur melambai, pasir putih, itu real banget. Jadi orang depresi, gangguan mental, kalau dia bilang sakit, dia takut, jangan gini, udahlah jangan takut-takut lah, kamu tuh udah besar, apa sih yang mau ditakutin? Itu takutnya itu beneran takut Bapak Ibu, beneran serius takut.
Ya kalau enggak sampai mati bunuh diri. Kalau dia bilang kepalaku kok sakit ya. Mama saya itu juga pernah anxiety karena post menopause. Nah tadi kan gangguan hormon. Menopause itu dia bilang dia itu bisa lihat jantungnya itu katanya keluar, jeduk gitu. Saya kan ngambek toh ya. Karena itu seminggu tuh bisa 3-4 kali ke UGD. Sampai sana dites semuanya baik-baik aja. Terus dia pulang ketawa-ketawa. Lagi itu terus kan saya capek ya setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi saya dari satu sisi sebagai konselor saya tahu itu real. Adik saya waktu depresi itu dia lihat di cermin, Cik, lihat Cik. Lihat nggak ada hijau-hijau? Kamu lihat nggak itu? Itu kanker Cik. Itu hijau itu beneran ada loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang kamu tuh aneh-aneh aja, itu menyakiti hati mereka. Itu membuat mereka merasa aku mati aja, nggak ada orang yang benar-benar percaya sama aku. Ya, apa yang ada di dalam otak orang gangguan mental? Next slide. Tadi saya bilang zat kimia di otak itu kasih pesan ke jantung, ke lambung, dan itu mempengaruhi pernafasan, suasana hati, ketakutan, ketenangan dan sebagainya. Next slide. Selain itu ada hormon ya, senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang fungsinya ini untuk pertumbuhan, reproduksi dan pengatur mood. Ini semua diatur sangat jenius oleh Tuhan. Next slide. Nah, ini beberapa yang sudah bisa dinamai dan ditemukan di dunia medis. Jadi banyak hormon dan banyak senyawa kimia otak. Serotonin itu hormon bahagia, Bapak Ibu. Serotonin itu yang buat Bu Kris ketawa ya, Bapak Ibu tadi saya ngelucu itu ketawa, itu hormon serotoninnya itu diproduksi dan muncul. Dopamin itu hormon motivasi. Aku pingin ranking 1, aku pingin bikin acara konseling sekota, jadi semangat. Ya, aku pingin buka toko, ada buku-bukunya nanti ya misalnya ya. Aku pingin buka galeri lukisan, ada motivasi gitu. Itu dopamin. Lalu norepinefrin ini kayak kopi, ya, membuat Anda itu melek dan semangat. Jadi kalau norepinefrinnya rendah, Anda itu nggak semangat. Kalau parah rendah banget, ya makin nggak bersemangat, bahkan mandi pun nggak punya energi untuk itu. GABA ini, gamma aminobutyric acid itu kayak chamomile tea, bikin tenang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saya kalau pas kambuh anxiety-nya lihat payung tuh takut. Karena apa? Teh chamomile-nya itu kurang. Ini tuh sudah diatur sama Tuhan seimbang. Waktu lihat sesuatu yang happy, serotoninnya terpakai. Waktu ada sesuatu, kamu loh mau disuruh jadi pembicara untuk guru-guru PAK, wah ini bakal memberkati sekali, semangat, itu dopaminnya muncul. Gitu ya. Ya, adrenalin, oksitosin ini apa? Hormon cinta Bapak Ibu. Nah, hormon pelukan. Jadi kalau lihat orang jatuh cinta, dunia milik berdua itu oksitasinya itu banjir Bapak Ibu ya, banjir ya. Lalu endorfin itu hormon anti nyeri. Jadi ada beberapa orang tuh sakit dia bisa tahan sakit karena endorfinnya ini seimbang. Nah, serotonin, dopamin ini adalah yang disampaikan oleh otak, serut gitu. Misalnya ini Bapak Ibu ada minumannya orang, Bapak Ibu lagi jalan kesenggol, itu tumpah gitu. Terus orang yang bilang, matamu di mana misalnya gitu. Nah, itu otak itu sepersekian detik kan memberi pesan kepada diri kita. Bisa mulutmu bisa balik ngomong, lah matamu sendiri di mana gitu ya. Bisa keras, bisa juga lembut. Lah mata saya di sini. Nah, itu tergantung pesan dari otaknya hormon mana yang akan muncul gitu ya. Lah kalau hormon gamanya yang mempengaruhi, dia akan ngomong, ya mata saya di sini Pak, jadi tetap calm, steady gitu ya. Tapi kalau hormonnya yang lain itu bisa emosi, bisa ditonjok. Itu saraf vagus kasih pesan ke jantung, ke deg-degan, marah, darahnya lambung bisa itu ya. Terus spinal di batang otak ini kasih pesan ke tangan, atau kasih pesan ke kaki, tendang. Itu nggak otomatis, nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu otak itu ada kasih pesan menggunakan neurotransmitter ini. Dan itu hitungannya cuma milidetik Bapak Ibu. Nggak mikir gini, ini mau serotonin apa dopamin ya, apa oksitosin ya, enggak. Itu otomatis, gitu. Otomatis mata lu sendiri di mana gitu ya.
Atau misalnya norepinefrinnya rendah, begitu dia ngomong matamu gimana, kamu kok nggak bisa lihat, kita langsung jadi sedih, nggak ada motivasi, nggak ada ketenangan pulang. Aku tadi kok jatuhin gelasnya orang ya, aku nih memang orang nggak bisa baik kok ini. Nah, itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Next slide. Nah ini tadi ya saya jelaskan ya, vagus nerve kasih pesan ke jantung, berdebar, lambung, ayo mules, mau jadi WL tadi ya, WL-nya bagus ya, aduh aku mau WL nih di depan banyak orang ini. Otak itu kasih pesan menggunakan hormon-hormon tadi, seret dikirim, jantungnya deg-degan, tangannya dingin, ya, terus perutnya kok bawaannya pengen mules ya. Nah itu sinyal-sinyal tubuh yang sedang minta didengar, hei aku lagi takut, hei aku lagi cemas. Itu dalam kadar yang umum dan normal, itu manusiawi Bapak Ibu. Kalau mau ketemu orang, kalau mau ketemu pacar ya deg-degan, kalau jatuh tempo tadi mau berbicara di depan umum, kaget, bingung, cemas, itu selama seimbang itu baik-baik saja, itu saraf-saraf kita bekerja dengan normal. Next slide. Tapi ada next slide, ada gangguan-gangguan sehingga dinamikanya ini kompleks. Ya. PhD Ibu Diana Setiawati, dosen di UGM Psychology, dia bilang stres dan tekanan yang dialami sehari-hari tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan mental. Jadi jangan takut. Ya banyak tugas ini, harus kasih rapot, harus ikut pembinaan, itu nggak akan bikin gangguan mental. Karena gangguan mental tadi itu hasil dinamika yang kompleks antara dua ini Bapak Ibu, kerentanan dan tekanan. Apa Bapak Ibu? Dan tekanan. Ini faktor yang penting. Saya kasih penjelasannya lebih lagi. Next slide. Nah begini, Bapak Ibu pernah mikir gini nggak? Orang itu loh utang sama orang 3 juta nggak bisa bayar, terus kok bunuh diri, anaknya juga diracuni suruh mati. Gara-gara diancam nggak bisa bayar 3 juta. Wong cuman duit 3 juta kok sampai membunuh diri sendiri dan anak. Itu loh. Adik saya, sepupu saya, itu sudah sakit jantung, di ring 5, terus anaknya meninggal, neneknya kena tsunami ya misalnya ya, itu kok ya masih seger-seger aja, mentalnya lebih kuat. Kenapa yang ini bisa depresi, bisa bunuh diri, bisa gila, bisa masuk rumah sakit jiwa, yang lain tekanannya lebih besar tapi bisa kuat. Nah itu dinamikanya kompleks, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau tekanannya besar banget tadi, tapi faktor kerentanannya kecil. Tadi faktornya apa? Genetik nggak ada, semuanya riwayatnya baik-baik. Pola asuh baik, lingkungan keluarga baik. Walaupun ada masalah sebesar apapun, dia nggak akan gangguan jiwa. Tapi misal dia itu kerentanannya besar, udah punya riwayat ada gangguan mental, kecil pernah dilecehkan, enggak pernah dikasihi, pernah dibully, waduh macem-macem di sini ya, udah gitu pernah jatuh, faktor kerentanannya itu banyak, masalahnya cuman kecil aja, dibully temennya, kan pernah terjadi, dibilang kamu kayak pudel gitu ada, itu jadi heboh satu Indonesia, ya itu bisa jadi marah, bisa gangguan mental dan sebagainya. Jadi faktor kerentanan ini kompleks, faktornya itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan, bayi-bayi itu sudah punya otak emosional. Jadi bayi-bayi itu sekalipun dia tidak bisa mengingat, dia bisa merasa sedih, tertolak, marah, dan takut. Ketika di luar perut itu ada percakapan atau ada perilaku, adegan-adegan yang menunjukkan bahwa dia ditolak. Papa mama yang berantem, mama yang dipukul, atau mama yang memukul mungkin, itu terekam secara biologisnya ya. Kemudian masa pengalaman 5 tahun pertama. Ya 5 tahun pertama bahkan ada yang katakan sampai remaja, itu semua itu direkam di otak dan di tubuh kita. Sesi 2 nanti jelas banget. Itu yang mempengaruhi, nggak satu faktor, kurang ke gereja, kurang baca Alkitab, itu terlalu oversimplifikasi dan itu membuat orang gangguan mental nggak bisa disembuhkan karena kita buru-buru merohanisasikan. Oke, next slide. Nah ini namanya unfinished business. Setiap kita tuh punya unfinished business, pengalaman-pengalaman, trauma-trauma, memori emosional yang belum diproses karena terlalu menyakitkan. Saya kalau mau memproses klien saya, dia bilang nggak mau Ci, mencekam. Jadi kadang-kadang itu otak itu memblokir dan shutdown memorinya karena itu terlalu menyakitkan. Slide selanjutnya, setiap kita punya cacat emosi. Cacat emosinya muncul dari mana? Pada waktu kita mengelola emosi kita dengan cara yang tidak sehat, ditekan.
udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, daripada konflik sama ribut. Diproyeksikan ke orang lain, marah sama atasan, anak ditendang, marah sama tetangga, suami yang dimarah-marahin. Ini nggak sehat. Lalu mengalihkan, udah aku nggak mau kerja aja. Kalau kenapa? Oh, bosku gitu. Dia lari, dia tidak mau menghadapi dan tidak mengelola. Kelihatannya nggak apa-apa. Ya udah bebas dari pekerjaannya. Ya mungkin tidak bertambah stres, tapi stres yang sudah ada itu kalau nggak diproses ya tetap mengendap di tubuhnya. Kemudian dirasionalisasi, enggak lah, anak Tuhan harus kuat. Ini enggak apa-apa, ini semua akan mendatangkan kebaikan. Bukan salah Bapak Ibu, tapi emosi itu bentuknya, sifatnya harus diproses, diungkapkan, diolah, diterapi. Kompensasi, yaitu dengan misalnya main game, habisin uang. Beberapa anak remaja, pornografi, masturbasi dan sebagainya. Rata-rata pengalian itu tuh karena ada tekanan yang tidak bisa dia sampaikan. Disosiasi, nah ini kalau yang tingkat tinggi itu, dia sampai bisa keluar dari dirinya. Next slide. Ini salah satu contoh penyintas gangguan kepribadian ganda. Ini tiga-tiga sudah meninggal semua ya. Ini paling fenomenal sih ya di dunia. Judy Castelli ini 44 kepribadian di dalam dirinya. Tapi luar biasanya dengan bantuan psikiater, obat dan psikolog dan konseling, dia bisa memanage 44 itu dan dia memilih satu yang paling utama yaitu pribadi menjadi seorang motivator gitu. Lalu yang kedua adalah Billy Milligan. Dia punya 24 personalities. Ya ini semua punya pengalaman pelecehan pada masa kecil. Billy Milligan ini pernah masuk ke pengadilan karena membunuh dan memperkosa 2 kali. Tapi akhirnya dibebaskan dan dimasuk ke panti rehab karena betul dia itu dalam ketidaksadaran. Jadi dia ketika muncul pribadi lainnya, dia bisa jahat dan bisa berbeda sekali dengan orang aslinya ya, originalnya. Nah, Trudy Chase ini paling banyak, 92 personalities. Ya, sejak 2 tahun dilecehkan oleh papanya sendiri. Kepribadiannya macam-macam. Ada seorang perempuan namanya Catherine. Itu sebuah kepribadian yang diimpikan pada waktu dia dilecehkan. Oh ada ya seorang ibu atau apa yang marahin papaku gitu loh. Tapi nggak ada. Dia itu dipendam dari kecil. Ada seorang yang ada lagi kepribadian lainnya namanya Joe. Itu kayak satpam ya, bodyguard. Itu dia berharap dari kecil. Karena nggak muncul-muncul dia bikin dan ciptakan sendiri kepribadian itu. Lalu yang satu lagi salah satunya personality yang sangat kuat itu adalah seekor kelinci. Jadi dia menulis buku ketika kelinci melolong. Ini menggambarkan rasa takut, sakit dan malunya. Jadi kalau dia lagi berubah jadi rabbit, dia akan melolong. Gitu. Ya. Dan dengan bantuan psikiater dia sebut semua 92 itu the troops. Orang-orang yang membantu dia, serdadu-serdadu. Oke Bapak Ibu, slide selanjutnya, 2 slide terakhir ya, 2-3 slide terakhir. Gangguan mental tuh banyak, panic attack, depresi, umumnya itu semua gangguan mental dimulai dari depresi dan anxiety, itu awal mulanya itu. Ya nanti kemudian ada irisan ternyata dengan mungkin BPD, bipolar, PTSD, hyperactivity, ADHD ada, schizophrenia, waham. Waham ini apa? Waham itu misalnya waham kebesaran, aku adalah keturunan Prabu yang kesian gitu, semua harus tunduk kepada aku. Terus dia punya tongkat, pakai jubah, itu waham Bapak Ibu, itu bukan titisan surga, bukan Bapak Ibu ya. Jadi harus sadar ini wong edan apa wong tenanan gitu. Jangan, itu hebat loh bisa menyembuhkan loh, dia itu keturunan sekian-sekian, jangan. Kita harus sadar ini itu punya waham. Cici saya itu schizophrenia, bipolar dan waham kejar. Waham kejar itu apa? Selalu merasa ada yang mengejar-ngejar. Jadi kalau sama cici saya kalau pas kambuh, sekarang sih sudah stabil. Nanti naik taksi gitu, Foni, kita harus turun. Kenapa? Taksi ini disadap siapa? FBI dari Amerika. Sopo sing menyadap kue iki sopo gitu loh ya. Kita gemes, tapi itu memang dia lihatnya gitu. Gitu. Naik taksi juga naik lift gitu. Cepetan, ada yang mengejar kita. Mata-mata gitu. Itu waham kejar, seperti kejar-kejar. Ya, dan kepribadian ganda dan sebagainya. Banyak sekali. Next, selanjutnya, lalu kita sebagai anak Tuhan, sebagai pendidik Kristen, upaya kita apa? Melihat ini semua. Slide selanjutnya. Jadi orang kalau kakinya sakit disuruh berobat, suruh ronsen, digip segala macam. Tapi kalau yang patah bukan kakinya, tapi jiwanya, mentalnya disuruh bertobat, kan nggak bener kan ya Bapak Ibu? Kurang doa, kurang baca Alkitab. Jadi stop stigmatisasi dan mitos. Perluas jangkauan edukasi kesehatan mental, khususnya di
level pemimpin loh. Kalau pemimpinnya nggak paham wawasan ini, kasihan orang-orang di sekitar Anda. Orang tua, anak didik, kalau tahu ada yang sering murung, sering tiba-tiba marah, gangguan mood yang berubah, itu sudah mulai harus dibawa ke konselor minimal, nomor 2 psikolog untuk assessment klinis. Dukungan doa, komunitas yang sehat, dana untuk terapi, konseling dan pengobatan. Saya sebut dana ini karena memang konseling itu mahal Bapak Ibu ya. Konseling termurah itu 150-an. Ada yang 300.000, ada yang 600.000. Ya, for your information, saya juga 600.000 ya. Ya, saya ngomong begini bukan untuk menyombongkan. Memang satu mekanisme yang dibuat oleh yayasan kami supaya listener-listener itu juga dapat kesempatan. Kalau saya gratis semua nggak ada yang mau percaya sama listener saya, gitu. Ya, dan memang sebagian dananya untuk membantu pengembangan dari teman berteduh. Ada yang tahu Bapak Ibu, 2,5 juta satu sesi. Bahkan ada yang kemarin saya lihat di Instagram mengaku sekali kamu saya konseling traumamu hilang 11 juta sampai 15 juta satu sesi. Tapi saya bilang trauma itu tidak bisa hilang. Trauma itu hanya bisa dikelola dan diminimize respon-respon negatifnya. Oke? Oke, mungkin saya kasih lihat sedikit foto cicik saya. Next slide. Ini cicik saya. Jadi kalau dia relapse maka dia akan gundul rambutnya, cukur alisnya, dan buang semua barang-barang di rumahnya dia. Mau meja, mau baju, uangnya ratusan juta di bank diambil, dibelikan emas bentuknya salib semua, nanti lagi jajan apa, udah diterima barangnya, dikasih, ini buat kamu Tuhan memberkati. Emas loh Bapak Ibu itu. Nah itu akhirnya begitu sadar, dia tambah depresi dan mau bunuh diri. Lah itu. Jadi hati-hati kalau lihat orang tiba-tiba ngasih emas itu belum tentu. Tapi kalau jelai kasih enggak ya. Tadi bagi-bagi 70 juta itu sehat. Ya. Kalau ada perilaku gitu, wah malah enak toh ono sing ngasih emas gitu, hati-hati itu mungkin gangguan mental, kasihan sama dia. Nah cicik saya itu ketika dia sudah mulai sembuh minum obat itu butuh 1,5 tahun Bapak Ibu untuk ngejar dia berhenti ngomong tidak mau mati dan sekarang sudah bisa kerja. Saya tanya gini, kamu tuh mau mati kenapa toh? Lemariku hilang, karena kan lemarinya dibuang. Lemarinya itu bagus, enggak, jelek, rusak, kotor. Oh lah iya, kenapa sedih? Iya, soalnya lemariku hilang. Ini kalau ngomong sama wong edan ya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Lah terus berapa? Ya mbok kamu beli lemari. Iya, enggak punya uang? Iya enggak punya uang. Aku kasih ya jangan sedih ya. Enggak mau. Loh kenapa? Nanti kalau beli kan bukan lemari yang hilang itu. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau beli kan lemarinya lain. Loh tapi lemarinya kan udah jelek. Iya udah rusak, udah jelek. Tapi kan bukan lemari yang kubuang itu. Sampai kapan saya bisa selesai urusan sama orang kayak gini ya kan. Tapi itulah orang gangguan mental tuh ya penuh kesabaran, kita harus jadi caregiver seperti itu. Nah ini pendekatannya nggak bisa cuman didoain toh. Doa perlu Bapak Ibu, saya nggak menyangkal itu, saya hamba Tuhan. Nggak bisa lah kita hidup tanpa Tuhan dan tanpa firman-Nya, nggak mungkin. Tapi jangan abaikan cara-cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan, karunia-karunia penelitian, obat. Ini jadi gangguan mental itu ada 3 jenis. Yang pertama, minum sekali, setelah itu sembuh, putus obat sampai seumur hidup nggak pernah kambuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, minum obat seumur hidup, berhenti sebentar seperti cici saya kambuh, itu seumur hidup. Yang ketiga seperti saya, minum obat, stabil, turun dosis, stop, nanti kambuh, minum obat lagi, turun dosis, stop, gitu terus. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak wajar. Sama juga dengan kasus-kasus darah tinggi kan, ada yang mulai 5 mili pagi aja, terus udah normal ya nggak minum, tapi kok nggak normal lagi, akhirnya nggak minum hanya pagi, tapi pagi sama malam. Sama Bapak Ibu, jadi bukan aib gangguan mental itu, ya. Dan tentu saja family therapy, keluarga, support system dan sebagainya. Slide terakhir. Nah ini cicik saya sudah normal, ya, sudah bisa kerja. Setiap pagi dia kirim foto cekrek, aku ayu gak Fon? Ayu, gitu ya. Bahkan yang mengharukan karena dia sudah stabil, sedangkan saya itu masih bisa kambuh. Kalau saya muncul depresinya saya WA, kamu lagi apa? Aku lagi lelah dan bosen. Aku bosen banget. Itu tanda depresi Bapak Ibu. Saya udah harus minum obat kalau kayak gitu. Cicik saya bilang gini, jangan bosen ya sayang. Itu nasihat dari sesama penyakit gangguan mental. Jadi itu mengharukan buat saya gitu ya. Ya. Oke, ini sudah jam 12. Memungkinkan nggak untuk bagi, nggak bisa ya, nanti aja ya. Bagi kelompok 2-2 untuk sedikit
ada interaksi? Boleh ya, nggak apa-apa ya, 15 menit aja ya, berdua ya. Coba mulai dilihat-lihat siapa mau berdua sama siapa, kanan kirinya atau siapa. Slide selanjutnya, next slide. Oke. Waktunya 15 sampai 20 menit. Apa yang dilakukan? Begini Bapak Ibu. Oke. Ya. Apa yang dilakukan? Minta perhatiannya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan sudah saya katakan, hari ini kita siap jadi rapuh, siap jadi jujur, tidak malu, tidak takut dihakimi. Setiap kita itu punya luka dan menekan banyak emosi-emosi negatif. Nah, tapi kalau saya ceritakan kan nanti ketahuan aib keluarga saya. Oke, saya paham. Nanti diceritakan malu tau saya ceritain suami saya, istri saya begini. Oke, jadi nanti berdua itu ceritanya cuma gini. Ceritakan bahwa kamu punya cerita yang tidak bisa kamu ceritakan. Loh piye itu Bu maksudnya? Jadi jangan diceritakan kasusnya ya. Jadi Anda itu pikirkan satu cerita yang Anda simpan pendam, itu tuh menyiksa batin Anda, malu, takut, jengkel, sedih gitu ya. Misalnya gini, tahu nggak Bu? Misalnya gini, saya itu dipandang romantis di gereja sama di sekolah. Tapi sesungguhnya saya tuh pingin mencekik suami saya, misalnya gitu ya kan, misalnya. Itu nggak usah diceritain Bapak Ibu, nggak usah. Jadi yang diceritakan gini, oke, kamu punya cerita yang tidak bisa kamu ceritakan? Iya. Sudah berapa lama kamu menyimpan itu? Tanyakan itu ya. Itu namanya salah satu terapi kecil. Sudah berapa lama? Oh mungkin sejak kecil. Sorry misalnya banyak kasus pernah dilecehkan oleh ayahnya atau ayah tirinya. Pernah dipukul, dijambak sama mamanya. Sudah berapa lama mengalami itu? Gak usah diceritakan kisahnya. Oke. Kenapa kamu menyimpannya dan tidak cari bantuan dan tidak mau menceritakan? Aku malu, aku takut dan sebagainya. Jadi nggak usah diceritakan ceritanya. Ceritakan kamu punya cerita yang tidak bisa kamu ceritakan. Ya. Lalu apa yang kamu rasakan ketika memendam itu? Gitu ya. Rasa bersalah, malu, takut. Lalu bagaimana kamu memaknainya secara rohani di dalam Kristus, walaupun kamu tidak bisa mengungkapkan? Nangkep ya? Ya, jangan cerita detailnya ya, nanti pada kaget semua. Oke, waktu kita 15 menit dari sekarang sampai 12.15, silakan berdua, boleh diputar-putar sedikit kursinya. Iya, gantian ya, bergantian ya, gantian. Yang di belakang juga bisa berdua. Pak Budiman mungkin mau Pak. Iya, sebenarnya suami istri agak enggak ya, suami istri kalau bisa jangan ya. Bu Filanta dengan Bu Kris berarti. Ya, Bu Kris sama Bu Filanta. Soalnya yang mau diceritain ternyata pasangannya loh. Kalau yang suami istri mau sama yang lain boleh, supaya lebih leluasa bercerita. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya cerita-ceritanya masih berlanjut. Saya mau katakan terima kasih. Walaupun mungkin small step, very small step. Hari ini langkah kecil berani mengaku rapuh. Padahal di sini ada Bapak Ibu guru yang jadi panutan. Jadi ketika Anda berani mengakui ada endapan emosi yang belum beres dan itu mengganggu, saya bangga. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sebelum kita makan, saya mau tutup dengan satu cerita. Nanti setelah makan kita lanjut ke sesi 2. Waktu saya konseling sama satu orang perempuan ini dia nggak bisa tidur dan kecemasan. Setelah saya gali itu banyak banget masalahnya, termasuk relasinya dengan papanya, terus kecanduan perempuan ya, kecanduan pornografi dan masturbasi, gagal menikah H-1 dan banyak banget.
Dan dia kena gangguan mental salah satunya karena merasa dirinya kotor dan terkutuk karena banyak dosa. Terus dia ngomong gini sama saya. Ci, saya tuh selalu berdoa sama Tuhan gini. Tuhan, saya di bait sucimu, di belakang aja. Maju sedikit kaki saya. Pokoknya saya masuk. Terima aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku di bagian paling belakang, di pucuk gak apa. Aku gak kayak Cifoni yang rohani. Cifoni mungkin di depan, deket sama Tuhan. Kalau di bait suci itu Cifoni duduknya mungkin agak deket sama Tuhan. Tapi saya selalu berdoa, kaki saya bisa ngelangkah satu aja saya diterima. Karena begitu banyak dosa dan masa lalu saya sudah sangat bersyukur. Bapak Ibu, apa yang saya jawab? Saya bilang ketika kamu ngomong gitu, kamu membayangkan Tuhan itu berespon apa? Kamu pikir Tuhan akan ngomong gini, Foni kamu hebat loh Foni. Sampai ada orang bilang gitu. Orang bisa merasakan kedekatanmu sama aku sampai dia bisa bilang, kamu tuh kalau bait suci kamu udah dekat. Dekat dengan aku, kamu hebat. Kamu pikir Tuhan akan ngomong gitu? Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu adalah bangkrut secara rohani. Aku ini kotor, aku ini menjijikkan, aku ini berdosa. Justru yang Tuhan puji itu kamu. Anakku, aku mengasihimu. Engkau mengakui dosamu, engkau bangkrut, engkau miskin secara rohani, tapi engkau akan melihat surga. Bukan aku, kamu. Nah, dia menangis. Maka saya dorong, jangan malu punya masa lalu yang buruk. Jangan malu punya keluarga yang mungkin disebut di luar punya aib. Kita tidak pernah lahir di keluarga yang salah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Setiap kali gangguan mental saya muncul dan rasanya mau mati, Tuhan itu kayak ngomong sama saya. Foni, kalau kamu, saya ganti ceritanya semua. Kamu gak lahir di keluarganya papa mamamu, kamu gak ngalami gangguan mental, kamu mau gak? Saya itu dengan berurai air mata, dengan rasa yang gak bisa tidur, badan sakit semua, mau muntah, mual segala macam. Saya bilang, enggak Tuhan. Karena saya hari ini bisa mendampingi orang-orang yang patah hati, yang terluka, karena saya pernah mengalami. Jadi penderitaan itu adalah emas saya, itu aset saya. Saya menjadi berguna dan jadi perpanjangan tangan Tuhan karena saya melewati jalan-jalan yang sulit itu. Semoga hari ini setiap kita yang mengalami tantangan seberat apapun, ganti itu, berdayakan itu. Penderitaanku itu akan jadi cara Tuhan memperlengkapi aku. Aku jadi berkat besar dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Kita berdoa sebentar ya. Bapa di surga, Engkau tahu setiap hati yang ada di sini. Mungkin mereka kelihatan biasa-biasa saja, kelihatan baik-baik saja, tapi Engkau tahu kemarahan, ketakutan, kerapuhan, kesedihan mereka yang mendalam. Profesi dan tuntutan mereka kadang-kadang tidak memberi mereka kesempatan dan ruang untuk bisa menceritakan kelemahan mereka. Engkau Allah yang sayang, mengasihani mereka. Kerjakan pemulihan atas mereka. Biarlah sesi-sesi selanjutnya memulihkan, menyembuhkan, dan memakai mereka setelah itu menjadi penyembuh-penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin.